Baik, di informasi selanjutnya di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu sesama. Bahkan di kota Bandung ada seorang pedagang bubur keliling yang menyiapkan hingga 700 bungkus per hari kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, terutama bagi yang kurang mampu. Sejumlah ibu rumah tangga warga Jalan Suryani, Kota Bandung setiap pagi sibuk mempersiapkan masakan bubur. Bukan untuk dijual atau disantap keluarga, melainkan untuk dibagikan secara gratis kepada warga yang jalani isolasi mandiri, terutama yang kurang mampu. Dalam sehari, mereka melayani hingga 700 bungkus bubur ayam yang dibagikan dalam 2 tahapan untuk sarapan dan makan malam. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tanggal 7 Juli lalu, digagas oleh Gufron, seorang pedagang bubur yang tinggal di rumah kontrakan. Pria berhati mulia itu mulanya menggunakan modal pribadi dari tabungan untuk membeli rumah. Aksi inspiratifnya tersebut kemudian disambut baik oleh para donatur dan relawan lainnya, termasuk pengemudi ojek daring yang turut rela bantu mengantarkan secara cuma-cuma. Terinspirasi dari sini Kang, warga sekitar yang pernah ngalamin COVID itu harus isoman dan mereka diem di kontrakan yang petak-petak seperti saya ini. Program yang sedianya akan dijalankan hingga masa PPKM darurat berakhir pada 20 Juli ini akan terus diperpanjang jika dirinya ada rezeki. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Masya Allah, semoga orang-orang yang peduli dan menebar kebaikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kan ada yang bilang nih bahwa kebaikan itu menular. Seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi itu berawal dari inisiasi satu orang, kemudian yang lainnya turut bergabung gitu melakukan kebaikan. Ustaz, bagaimana nih pandangan Ustaz tentang ungkapan bahwa kebaikan itu menular? Kebaikan itu menular. Itulah sesungguhnya nilai dari ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kenapa kata beliau, satu orang melakukan kebaikan, maka orang yang menerima kebaikan akan tersentuh hatinya untuk suatu saat. Saat ia mampu, ia pula ingin melakukan kebaikan yang sama. Orang yang menyaksikan kebaikan yang dijalankan oleh satu orang, ia tergerak hatinya. Kenapa aku tidak melakukan kebaikan? Sehingga insya Allah satu kebaikan akan berbuah kebaikan-kebaikan berikutnya. Satu hal yang kita lakukan dari kebaikan, maka ketika kebaikan itu diterima dengan lapang dada, orang pun tertarik untuk melakukan kebaikan. Orang semuanya ingin melakukan kebaikan. Berarti kita ditambah oleh Allah pahala-pahala atas kebaikan-kebaikan. Pernah terjadi di masa Nabi Mbak Sheila Purnama, ada seseorang yang memberikan bantuan. Saat itu bantuannya adalah dana. Ternyata yang diberi adalah orang kaya. Dalam bahasa masyarakat salah sasaran. Tapi ternyata apa hikmahnya kata Nabi? Allah sudah menerima bantuanmu, sudah menerima infak sedekahmu. Karena ternyata orang kaya itu setelah diberi, ia ingin juga memberi seperti sahabatnya yang sudah memberi. Subhanallah. Kita tidak tahu pintu mana yang Allah akan gerakkan. Manusia mana yang hatinya Allah akan gerakkan untuk saling membantu. Satu orang membantu, satu orang memberikan kebaikan, menular terus. Bahkan daya tularnya adalah daya tular yang sangat dahsyat. Itulah energi kebaikan. Man sanna sunnatan hasanah. Orang yang melakukan kebaikan, maka daya tularnya kepada yang lain, insya Allah energi yang sangat positif, spirit yang sangat mulia. Sebaliknya, kalau ada kebaikan kita diamkan, maka orang pun akan mendiamkan dan akhirnya tidak tergerak untuk orang saling memberikan kebaikan. Di masa pandemi ini, alhamdulillah, Allah gerakkan kita semuanya, Allah mudahkan kita semuanya untuk membantu. Karena insya Allah setelah kita membantu, nanti kita pula akan mendapatkan bantuan dari orang yang kita pernah bantu, baik di dunia ini maupun nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, Masya Allah. Selain kebaikan yang menular, kan doanya juga pasti jadi menular ya Ustaz. Makin banyak yang berdoa, makin banyak yang diamini. Semoga doa bersama agar pandemi ini cepat kelar juga terijabah atau diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.